Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin tibalin la yubda bismillah aqtau. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung pada sore ini mengingat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita, apakah itu bentuk jasad kita yang sempurna dibanding dengan makhluk yang lain, apakah dengan kemuliaan Allah yang berikan kepada manusia itu sendiri. Apa itu pembedanya? Manusia ada dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akalnya. Tadi dalam hadis disebutkan kullu amrin tibalin la yubda bismillah aqtau, bahwa segala sesuatu kalau kita ingin berbuat baik tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya adalah berkurang. Dalam artian nilai keberkahannya berkurang. Hadirin yang berbahagia, kenapa kita harus memulai dengan kalimat itu? Karena kita patut memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dikasih usia yang panjang, dikasih sehat afiat, dikasih juga adalah kenikmatan hidup kita ini. Dan tidak kalah pentingnya adalah kenikmatan yang sangat besar. Apa itu? Nikmat iman wal Islam. Karena keimanan dan keislaman itulah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala di hadapan beliau nanti di hadapan Allah. Hadirin yang berbahagia, dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu ada huruf yang sangat baik kita amalkan gitu ya. Mana diantaranya? Pertama adalah huruf B. B mengandung arti bahaullah. Bahaullah artinya keunggulan Allah, ya, keutamaan Allah. Mana keunggulan Allah? Allah adalah sebagai Rob, atau dengan istilah King of the King, raja di atas raja. Sekuat apapun raja, tetap aja tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang diabadikan di Al-Qur'an, inna fir'auna taghaw fil bilad, bahwa Fir'aun itu adalah sosok pribadi manusia yang sangat membangkang terhadap aturan Allah. Apa yang terjadi pada saat itu? Hadirin yang berbahagia, ini adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, kemuliaan Allah, keluhuran Allah yang tidak bisa dikalahkan. Mana contohnya? Ketika Fir'aun pada saat itu dihidupkan oleh Allah di dunia ini dengan bergelimang harta benda, kemudian beliau juga adalah sebagai raja, dihormati, bahkan ditakuti, ya. Dan karena Fir'aun ditakuti, akhirnya Fir'aun melaksanakan tugas sewenang-wenang. Itulah manusia, ketika dia adalah memiliki segalanya, kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan sahabat, karena sahabatnya banyak dan semua manusia tunduk kepadanya, maka di saat itulah maka keegoan manusia itu nampak dalam dirinya. Sehingga Fir'aun menyebut dalam sebuah pidatonya, ya, dalam bentuk faraonya, dia mengungkapkan ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, beberapa tahun yang lalu setelah Fir'aun itu mengungkap kata tersebut, maka datanglah malaikat Jibril kepadanya. Kata malaikat Jibril, wahai sang raja, bagaimana kalau salah seorang yang hamba pelihara, misalkan ada hamba Allah yang kau pelihara, lalu hamba tersebut congkak kepadamu, tidak mengikuti, bahkan orang tersebut dikasih nasi, dikasih rejeki, dikasih kekuatan, dikasih segalanya, ya, kenikmatan, rumah, jabatan, tapi dia tidak berterima kasih kepada engkau, ya, kepadamu raja. Nah, apa sikap raja apabila itu terjadi? Maka Fir'aun berkata, demi kegagahanku, demi Tuhanku, aku sebagai Tuhannya, maka orang itu adalah patut ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Nah,
Lalu malaikat Jibril berkata lagi, kalau memang itu yang harus dilakukan, kalau begitu bagaimana kalau Baginda menulis dalam kertas ini. Akhirnya Fir'aun pun menulisnya dalam kertas tersebut. Ditulisnya janji dia untuk menenggelamkan orang yang membangkang terhadap perintah orang yang memberikan kebaikan. Nah, ternyata hadirin yang berbahagia, ini sebuah contoh bagi kita gitu ya. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil sadid. Jika dia diberi kenikmatan kemudian dia bersyukur, Allah akan tambah kenikmatannya, dan jika dia adalah tidak bersyukur, pasti Allah akan siksa. Sebuah contoh adalah Firaun itu sendiri. Dengan kata-katanya, akhirnya beberapa tahun kemudian terjadilah apa yang disebut dengan perbedaan paham yang ujung-ujungnya adalah terjadi saling serang menyerang ya. Yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam diutus Allah untuk mengajak kepada Firaun kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, akhirnya Firaun menolaknya. Lalu mengadu kekuatan ya, yaitu dengan sihir-sihirnya dikumpulkan oleh Firaun. Dan kemudian Nabi Musa pun melemparkan sebuah tongkat. Ketika dilemparkan sebuah tongkat, maka menjelma menjadi ular yang sangat besar. Ketika itu juga Firaun pada waktu itu heran gitu. Kenapa sih Musa bisa seperti itu? Tapi dalam hatinya tidak percaya bahwa di balik itu ada yang sangat mulia. Siapa? Allah, Baha'ullah itu ya. Bahwa Allah di atas segalanya. Nah, tetapi tidak yakin bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidakyakinannya, akhirnya dia dengan kesombongannya maka menyebutnya kepada Musa itu adalah apa yang diberikan oleh Allah itu hanya sebagai sihir. Sihrum mubin katanya, sihir yang sangat jelas. Tapi hadirin yang berbahagia, setelah lama-kelamaan mengadu argumentasi, kemudian mengadu juga kekuatan pada waktu itu, akhirnya Firaun kalah pada waktu itu. Lalu dengan kekalahan tersebut, karena kecongkakan Firaun tidak menerimanya, akhirnya Nabi Musa dikejarnya sampai ke perbatasan Laut Merah. Nah, disitulah apa yang ditulis oleh beliau pada waktu kedatangan malaikat Jibril tidak sadar bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril itu sendiri yang menjelma menjadi manusia biasa. Nah, hadirin yang berbahagia, pada akhirnya Firaun karena kecongkakannya, akhirnya dia dengan tulisan yang sudah dia tulis, jadi kalau orang tidak berterima kasih kepada yang punya, tidak berterima kasih pada orang yang memberi, dengan diberi kesehatan, diberi kemuliaan, terus segalanya pokoknya diberi, tapi dia tidak berterima kasih, maka dia sendiri menulisnya gitu ya, harus dihukum, ditenggelamkan di Laut Merah. Pada akhirnya Firaun pada saat itu ya, beberapa tahun kemudian setelah dia menulis, ditenggelamkannya di Laut Merah tersebut. Karena inna fir'auna tagaw fil bilad, karena Fir'aun itu congkak di muka bumi ini, kata Allah, wa agrokna ala fir'aun, maka aku tenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Itu adalah sebuah contoh bahwa kalimah bismillah itu adalah sangat utama gitu ya, terutama dalam huruf ba-nya, Baha'ullah, artinya kemuliaan Allah, ketinggian Allah, keluhuran Allah, bahwa tidak ada lagi yang lebih kuasa, tidak ada lagi yang lebih kuat, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingatkan, mudah-mudahan karena kita ini adalah diadakan di muka bumi karena dengan ridhonya, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ingat kepadanya dan ingat kepada apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk disyukuri sehingga kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku qouli hada wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.